Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlih wa qafada ahla ma'asyihi bi'adlih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin jamil hadirin wa nakhussu bi dzikri syekhina Rabbi ruhina Habib Ali bin Umar Asy-Syekhah wa dzurriyyatahu atallahu umurahum fi sihatin wa afiyah wa barakatin wa sa'adah hatta nilna min barakatihi. Amin Allahumma. Wa nakhussu bi dzikri Syahibul Bait Ustaz Bapak Mahmud wa dzurriyyatahu atallahu umurahum fi sihatin wa afiyah wa barakatin wa sa'adah hatta minna min barakatihim. Amin Allahumma amin. Wala angsa bidzikri jami'il hadirin. Semoga kita semua diberi Allah Ta'ala sehat walafiat, keberkahan, kelancaran, keistiqomahan, ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajah dalam rangka meneruskan rutinitas kita, yaitu ngaji di padang bulan. Mudah-mudahan majelis ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, sebenarnya kita itu akan kedatangan tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, dan tamu itu bukan sembarangan tamu. Itu langsung tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saestun. Ini sing ngertos kula. Nggih kalih tiang-tiang nggih ngertos. Mangke jenengan ngertos. Kalau nanti teman-teman juga tahu. Nah, tamu ini hadir kepada kita satu keluarga. Akan hadir kepada kita satu keluarga. Siapa tamu itu? Tamu itu adalah satu, nama lengkapnya Pak Ramadan. Nama lengkapnya Pak Roma. Begitu, oke? Kapan? Ramadannya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. 17, tanggal 17, 19. Nah, Pak Ramadan ini akan hadir kepada kita tidak jomblo kayak saya, tapi akan mengajak keluarganya. Siapa keluarganya? Yaitu namanya buka. Namanya buka puasa. Nah, itu Bukhairiyah atau Bukomariah, pokoknya buka. Kalau bulan Ramadan orang puasa pasti ada buka puasa. Ya betul. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Beliau juga ngajak
putrinya yang masih kecil, namanya adik Syaur. Namanya adik Syaur. Kita namanya Syaur. Nah, kedatangan tamu ini itu ya tentu kita tahulah kalau ada tamu datang mestinya kita hormati. Gitu, oke? Rasulullah itu pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya orang itu memuliakan tamunya. Nah, oleh karena itu, yang paling penting kita siapkan adalah ini wow, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau sudah menangi bulan Ramadan, ya tentu kita harus berpuasa. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tamu yang langsung dari Allah Subhanahu. Nah, caranya bagaimana kita menghormati tamu ini? Jelek sing rawuh Kang Dafa siapi mawon. Rokoke wes jajan. Kira-kira ada kopi ini nek. Oke, Gus. Nah, semangat enggak? Nah, kalau tamunya manusia ya biasanya enggak kopi teh tawari. Gitu, oke? Tapi ini tamu dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita menghormatinya itu harus dengan cara yang istimewa juga. Bagaimana caranya? Ya tentu caranya tidak dengan utek-utek mic-nya ini suaranya masuk enggak? Boten guyon. Nah, caranya itu gampang ternyata, ada tipsnya. Tips supaya kita bisa menghormati bulan Ramadan. Ini campur guys, saya cerita Ramadan sedikit, nanti setelah itu ngaji. Jadi kita penjenan salah kirian betul apa? Nah, kanan megang mic, tadi megang kita. Oke, nah caranya itu ngeten. Ada satu dawuh, satu keterangan menyampaikan man fariha biduhuli Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ternyata bekal untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tamu yang istimewa itu yang pertama bukan kita berpuasa, beriman, lain sebagainya, enggak. Man fariha biduhuli Ramadan. Karena siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Pertama malah justru menanamkan kebahagiaan di dalam hati. Seneng sih, kita seneng dulu datang bulan Ramadan. Dan baru kesenangan itu diiringi dengan keimanan. Man fariha biduhuli Ramadan imanan wahtisaban. Seneng, beriman, dan juga mencari pahala, dari ridhonya Allah. Ini ternyata seperti itu. Konsep pertamanya itu malah justru bahagia dulu, senang. Tapi jangan salah ya, senangnya itu bukan karena mungkin nanti akan ada THR, akan ada apa? Akan ada persen kalau kerja dapat itu apa diskon dan lain sebagainya, diskon bulan Ramadan belanja bukan, tapi senangnya itu benar-benar yaitu imanan wahdi sabar, karena iman, karena ihtisaban mencari pahala. Nah kalau orang mau seperti itu imanan wahdi sabar itu dijanjini sama Allah Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni dosa-dosanya yang sudah terlanjur dia lakukan atau yang akan dilakukan. Seneng tok, seneng iman yang golek ganjaran. Pokoknya urip poso iman selesai. Gitu gitu. Kita masih hidup puasa beriman, ya sholat dilakukan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara.
dosa-dosa yang terlanjur dilakukan disumet oleh percikan apinya, api pengampunannya Allah Ta'ala lebur. Allahumma amin, Allahumma. Nah, oleh karena itu kita harus menebar kebahagiaan sejak hari ini. Diseneng-seneng ke hatinya, dibunga-bunga ke hatinya. Alhamdulillah masih menangi bulan Ramadan. Mugi-mugi semoga kita semua menangi bulan Ramadan. Kuncinya seperti itu. Jadi, nah kalau sudah tamunya datang, masa kita dalam kondisi enggak farihan, enggak dalam kondisi bahagia. Kedatangan tamu mestinya kan kita sambut dengan hati gembira. Ya kayak itu. Kedatangan bulan Ramadan kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan penuh hormat, kita husnudzon, tamu ini akan datang dengan kebaikan, dengan membawa keberkahan. Nah, itu seperti itu. Tuh, kuncinya ternyata di situ. Satu adalah kita bahagia, senang. Jadi kan kira-kira menjelang Ramadan seperti ini bahagia pasti. Bahagia karena terlanjur diceritani seperti ini apa murni benar-benar bahagia. Kan kalau bulan Ramadan kan yang jomblo-jomblo kan belum bisa puber dengan pacarnya. Masa bahagia? Bahagia ya, dibahagiakan, dicari kebahagiaan. Kalau belum menemukan kebahagiaan, ya cari sejak sekarang. Ya Allah, berilah saya kebahagiaan karena akan ada tamu yang spesial dari Engkau, yaitu Pak Roma. Pak Ramadan itu punya dua nama, satu Pak Ramadan, dua Pak Romdon. Biasanya kalau orang di Indonesia kan kalau nggak namanya Pak Ramadan, Pak Romdon, Pak Romdon atau Pak Ramadan. Nah itu kita muliakan seperti itu. Nah tentu amalan-amalannya banyak. Biasanya sholat raweh, baca Al-Quran, tadarus. Tapi ada satu amalan spesial yang saya rekomendasikan. Pengen kertas bukan? Pengen ngerti nggak? Gampang, amalannya gampang. Selain baca Al-Quran, kemudian ya sholat taraweh dan lain sebagainya, iktikaf, saya rekomendasikan satu amalan yang setidak-tidaknya itu seumur hidup sekali jenengan amalkan. Itu seandainya jenengan mau mengamalkan itu hati saya itu bunga berbingar-bingar, sangat berbingar-bingar. Dan itu memang amalan para ulama-ulama terdahulu. Kira-kira nanti mau mengamalkan ya? Kalau gampang ya, yes, nanti kita coba amalkan bareng-bareng. Kemarin saya mengamalkan dengan beberapa santri, itu cepat kok. Cepat. Nah, coba nanti kita atau setelah ini enggak, tapi nggak bisa waktunya enggak cukup. Ya nanti mungkin di bulan Ramadan keberapa kita agendakan pertemuan satu kali gitu untuk mengamalkan itu. Seumur hidup sekali itu enggak apa-apa. Syukur-syukur di bulan Ramadan. Ya tapi kalau enggak di bulan Ramadan enggak apa-apa sih. Tapi syarat saya mumpung momennya bulan Ramadan itu diamalkan. Amalannya itu yang baca kitab. Kalau kita menghatamkan satu kitab, entah itu nanti Safinah atau Takrib, dibaca saja. Jadi misalkan kalau kita bulughatan masyarakat bimana tumi wastilahan, nah, itu dibaca seperti itu. Kemarin saya Takrib itu sudah saya uji. Ya sebenarnya saya sudah berkali deh. Kalau yang sering saya baca itu Fathul Qoribnya, yang syarahnya. Kalau Takrib itu saya baru sekali khatam. Karena memang dari dulu yang saya baca syarahnya. Saya buat wiridan itu syarahnya, yang Fathul Qoribnya. Nah kemarin sudah saya uji Takrib itu satu hari bisa khatam itu bisa. Kita baca bareng-bareng. Itu ada harakatnya enggak? Jadi nyambut kira-kira. Nah, nanti bisa misalkan saya yang baca, teman-teman mendengarkan kan menyimak kan cepat. Kan? Ini satu hari insya Allah hatam. Karena saya di sekolah itu 3 jalsah itu hatam. 3 jalsah itu satu jalsahnya kurang lebih 1 jam ya. Setengah 2 sampai setengah 3. Itu pun nggak full bacanya. Dan itu pun yang baca rata-rata teman-teman. Yang bacanya itu masih kurang cepat.
Apalagi nanti kalau bacanya cepat itu insya Allah nggak lama lah. Ya malam hari misalnya setelah terawih atau apa sampai malam itu nggak sampai jam 12 hatam. Nah, ini saran saya seperti itu. Tapi kalau enggak ya saya tetap mengamalkan sendiri sih. Tapi muka-muka belum. Mungkin-mungkin bro. Kira-kira gimana? Sakit betul. Kalau mangke dibahas mantul gimana? Nah, itu seandainya benar-benar nanti kita praktekkan itu secara pribadi saya sangat bersyukur, bahagia. Cara Jawa ini ku marah bunga. Karena memang satu itu tradisi dari ulama-ulama terdahulu. Kedua, saya dapat sanad itu dari guru saya, namanya Bapak Alfred Fahmi. Beliau niku apa jenenge? Cara bahasanya niku santri kinasih apa? Maulana Alfred Fahmi dari Lirboyo, beliau niku termasuk ahli sejarah dia. Menimba ilmu sejarah dengan beliau itu sampun dangu. Nah dulu itu beliau pernah mengumpulkan santri-santri dan santri gesing seangkatan kali kula yang satu angkatan dengan saya untuk menghatamkan kitab seperti itu. Dulu kitabnya Fathul Qorib. Nah, setelah hatam itu beliau dawuh menyampaikan ulama-ulama dulu itu ya wiridannya yang baca kitab. Sejak saat itu saya mengamalkan sampai sekarang. Saya lebih usul sering hatam. Terus Sulam Taufik sering hatam. Ya baca wiridan. Ya ada yang paham, ada yang belum. Nah itu saran saya nanti seperti itu. Dan itu jelas secara kalkulasi matematika pahalanya ya luar biasa. Jadi misalkan ada orang ngomong gini loh, kalau wiridan atau membaca sesuatu yang bukan Al-Quran itu kalau nggak paham kan nggak ada pahalanya. Bahkan ada orang ngomong seperti itu. Nah, tapi jika kita membaca takrib, baca kitab, kan berarti mutolaah, belajar. Metode belajar itu bisa dengan dibuat pikiran. Kitabnya itu dibuat wiridan. Nah, orang belajar itu ya paham nggak paham tetap dapat paham. Itu cara saya. Oh, jelas ya. Jadi untuk menghormati tamunya Allah Ta'ala yang luar biasa itu, nanti coba kita bareng-bareng khataman wiridan takrib. Nanti teman-teman bisa baca sedikit-sedikit, nanti kelanjutannya saya yang baca tidak apa-apa. Karena kalau nanti bacanya belum lancar juga lama. Tapi kalau lancar itu cepat. Langsung set. Bahkan saya itu pernah lubulusul itu enggak pindah tempat duduk. Jadi lubulusul itu kitabnya segini. Di samenten cuma kados niki. Di seukuran takrib nih lah. Ini baca atasnya yang lubulusul. Yang bawahnya itu syaratnya. Itu satu tempat duduk gini, enggak pindah tempat duduk. Sekitar kurang lebih 1 jaman. Tapi ya setelah itu pusing kepala saya karena memang kitabnya itu berat. Jadi saya baca sambil menganalisis. Itu yang paling penting saya sampaikan. Yang penting senang dia. Yang penting kita bahagia dulu dengan kedatangan bulan Ramadan dan kita berharap keimanan kita tetap terjaga dan kita usahakan mencari wahtisaban. Bahagia sudah, iman ya kita pertahankan, terus wahtisabannya nyari pahalanya lewat wiridan kita hantamkan. Di paling tidak itu kita punya kenangan selama di dunia. Saya dulu semasa itu pernah khatam kitab takrib. Jadi cara di alam sana ketemu dengan pengarangnya, itu Syafi Suja, si Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Al-Asbihari. Bah, kalau saya nanti ngasih tapi jadikan. Bah, saya dulu pernah ngasih kitab karangan jadikan. Itu kan antik kan? Oh iya tak. Kalau siapa? Nah, itu artinya kita itu kadang-kadang merasa asing dengan kitab, merasa asing dengan bahasa Arab ngaji kita seperti ini. Itu ya gara-gara kita sendiri yang kurang berkenalan, istilahnya itu kurang berkenalan. Itu seperti itu. Jelas ya? Buat ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Toharoti utawi iki iku kitab mertelakan sesuci. Enten sing redaksinya kitab Ahkam Tohara. Apa kitab Tohara? Kitab Tohara.
Kitab Taharati utawi iki iku kitab mertelaken sesuci. Sampun ketemu teksnya? Kitab Taharati utawi iki iku kitab mertelake sesuci. Mungkin kalau nanti ada yang maknanya beda dengan di situ ya, saya juga belum mutolahnya di situ. Jadi, tapi saya pastikan seandainya beda itu ya nggak pengaruh. Kecuali yang di situ salah ketik atau bagaimana. Kita Taharati utawi iki iku kitab mertelaken sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati kang rupane alati perkara ya juju kang menang dia kelawan alati apa sing menang apa atadiru nyucikake iku sab umiyahin pitu pira-pira banyu. Mari kita bahas air yang boleh atau sah untuk digunakan sesuci itu ada 7 air. Ada 7 air. Ma'us sama irupane banyu langit. Nah, yang pertama adalah air hujan. Air langit itu maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan. Yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Selanjutnya adalah air sumur. Sumur itu bahasa Indonesianya apa? Sumur itu bukan singkatan ya. Bahaya kalau singkatan. Sumur. Nah, bahaya boleh singkatan. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'ul salji air sumberan, air yang mata air itu. Wa ma'ul salji lan banyu salju. Kemudian air salju. Wa ma'ul barodi lan banyu adem atau banyu embun. Yang ketujuh adalah air yang dingin atau air embun. Bon. Itu yang kemarin kita bahas. Penjabarannya ya include atau idem dengan yang kemarin ya. Kemudian sumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu iku ala arbati aksamin tetepi ing atase papat piro-piro panduman. Iku ala arbati aksamin tetepi ing atase papat piro-piro panduman. Kemudian air itu dalam pembagiannya selain ada 7 model dibagi menjadi 4 kategori. Dibagi menjadi berapa? 4 kategori. Kategori pertama rupane tahirun banyu kang suci. Bisa dibaca tahirun, bisa tahirin. Di situ harakatnya tahirun atau tahirin? Tahirun. Kalau tahirun berarti jadi khobar. Aihua ikut tahirun. Kalau tahirun rupane jadi batal. Karena nanti kan di posting di YouTube, nanti saya dikira salah, harokatnya repot. Mentalnya orang sekarang dengan orang dulu beda. Di medsos itu banyak yang kalau salah sedikit tuh, wah dihujat. Kalau dulu ketika kita lihat ada orang alim menyampaikan sesuatu yang kita merasa janggal, merasa penasaran, itu kita nyari keterangannya. Enggak menyalahkan dan enggak berani tanya. Kita yang nyari. Pasti ini ada referensinya karena yang menyampaikan orang alim. Misalnya orang sekarang itu enggak gitu. Sekalinya ada orang alim menjelaskan sesuatu yang kelihatannya tak cocok dalam pemikiran dia, disalahkan. Dan repotnya orang yang menyalahkan tuh bukan orang alim dan enggak mau belajar. Nah, itu seperti itu. Pun rupane tahirun banyu kang suci mutahhirun tur kang bisa nyucikake. Biru makruhin kang ora den makruhake. Bahwa utawi tahirun mutahhirun biru makruhin iku al mau banyu al mutlaqu kang mutlak. 4 kategori itu. Satu adalah air yang suci dan bisa menyucikan dan juga tidak makruh digunakan. Airnya suci, misalkan ini ya, airnya suci bisa untuk menyucikan dan tidak makruh diguna, yaitu disebut air mutlak. Al-ma'u al-mutlak, air yang mutlak. Nah, itu satu. Jadi misalkan ini kan suci. Beda kalau semisal ini terkena kotoran sapi, berarti kan tidak suci. Kalau tidak suci tidak bisa untuk menyuci. Ada nanti yang suci tapi nggak bisa menyucikan itu ada.
Ada yang suci tapi nggak bisa menyuci. Ini yang pertama, suci dan bisa menyucikan dan tidak makruh digunakan. Itu air mutlak. Ya air yang dari sononya seperti itu. Sederhananya gitu, air mutlak itu dari sananya seperti itu. Jadi nggak tercampuri apa-apa. Dan memang air beda dengan cair ya. Kalau air itu ya seperti ini. Kalau cair itu misalkan kelapa dibelah ada airnya. Itu cair, bukan air. Tebu digiling ada airnya, itu cair, bukan air. Dalam istilah kitab cair. Jadi nggak boleh wudhu pakai etanol. Dimatikan alarmnya. Alarm jam tidur kalau formal. Kalau hari aktif jam tidur. Alarmnya tidurnya nggak tahu jam berapa. Oke. Jadi itu bukan air. Kayak etanol, apalagi solar, bensin, tebu, kelapa, siapa lagi? Banyak ya. Juga ketela itu kalau di anggur itu, semangka itu kalau diperes kan, alpukat, nggak sah itu dibuat wudhu. Itu bukan air tapi cair. Ada yang cair. Ma'ek kalau dalam kitab bukan mak tapi ma'ek. Itu yang pertama. Sebenarnya kalau dalam syarah-syarah kitab Fathul Qorib itu ada 3 ketentuan. Tapi ketentuan itu bisa difahami oleh para santri karena kaitannya dengan nahwu. Contohnya ngeten. Air mutlak itu satu, kalau tidak ada al-ahdiyah. Contohnya ada hadis al-ma'u minal ma'i. Itu kalau orang nggak paham nahwu, al-ma'u minal ma'i, air dari air. Tapi kalau orang paham nahwu, al-ma'u minal ma'i, al-ma'u di situ alnya al-ahdiyah. Wajibnya mandi dari keluarnya mandi. Jadi teksnya al-ma'u minal ma'i tapi cara maknanya bukan air dari air. Tapi al-ma'u tawi wajibnya adus iku minal ma'i mergo metu mandi. Wajibnya mandi karena keluar mandi. Jadi itu bukan air, bukan disebut al-ma'u, bukan disebut air mutlak. Teks al-ma'u karena alnya al-ahdiyah. Jadi kalau orang ngaji nahwu nanti akan paham. Ada lagi misalkan min ma'in dafik. Teksnya ma'in tapi bukan disebut air karena disifati dengan dafik. Dafik itu muncrat-muncrat. Ya sama maknanya. Yakhruju min baini sulbi wat taro. Itu kan nggak mungkin air kan? Ya mani itu sperma itu. Atau yang ketiga pakai idofa maul bitih. Nah ini yang saya contohkan tadi. Kalau misal saya ngomong maul bitih air semangka, itu ya bukan air, ya cair, ya kan? Air melon, air kelapa, air apa malah? Tebu itu bukan air tapi cair. Sederhananya gini, cara membedakan air dan cair itu gini. Karena kan kalau prakteknya sudah paham ya. Prakteknya ya ini seperti ini Pak. Cuma istilahnya itu gini. Kalau ini air ya, saya taruh di sini namanya air aqua. Ya air fit lah tulisannya. Kalau saya pindah di ember ya namanya air ember. Gitu oke. Kalau saya pindah taruh di kendi namanya air kira-kira. Kalau kelapa saya ambil ada airnya, saya taruh di sini namanya es kelapa. Saya pindah di baskom namanya tetap air kelapa. Ya kan? Bedanya seperti itu. Jadi dia terikat dengan tempat. Kalau air yang asli, yang maksudnya yang sah itu ya, tempatnya di mana? Nah itu namanya. Tapi kalau air kelapa itu mau diletakkan di mana? Ya tetap namanya air kelapa, tetap namanya air tebu. Nah itu cara bedakannya seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, itu yang pertama adalah air yang mutlak atau air yang suci dan bisa menyucikan yang tidak makruh digunakan. Pun. Yang kedua adalah watahirun lan banyu kang suci, mutahhirun tur kang bisa nyucikake, makruhun kang den makruhake, wa huwa utawi tahirun mutahhirun makruhun iku alma'u banyu al musyammasu kang den panasake. Ini gampang. Sama seperti tadi. Suci
dan bisa untuk menyuci. Bedanya kalau ini makruh digunakan. Makruh itu kan berarti kalau secara garis besarnya ya dilakukan, tidak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik. Gitu, gitu. Nah, ini yang kedua, ini air yang ya sah-sah saja untuk sesuci sah, untuk wudhu sah, untuk mandi sah. Cuma ini makruh digunakan, yaitu bagaimana air yang dipanaskan dengan sinar mata. Misalkan ada orang ngambil air seperti ini, dituangkan ke wadah, terus dipanaskan di matahari, terus digunakan untuk wudhu, maka hukumnya tapi ada catatannya. Catatannya satu, makruhnya itu di daerah yang benar-benar panas. Ya kalau di Indonesia nggak masuk. Yang di Indonesia, jangan kan Bekasi, yang masuk itu kayak Timur Tengah tuh, daerah-daerah mana, Mesir atau mana. Kalau di sini dicontohkan itu Ka'aksos So'id, seperti di pucuk gunung. So'id itu apa? Bukit. Wal Yaman wal Hijaz Bisoif, bukan di tempat yang sedengan, yang tidak terlalu panas seperti Mesir, atau daerah yang dingin seperti Syam. Tapi saya nggak tahu ya daerah ini benar-benar seperti ini enggak. Mungkin sudah terjadi perubahan, kan saya tidak. Ya jelas kayak di Mesir itu masih dikatakan tidak makruh, masih dikatakan sedang. Syam itu dingin. Nah, itu seperti itu. Nah kalau saya ngukur ya kayaknya di Indonesia ya nggak makruh sih, sedang. Tapi nggak apa-apa karena ini ilmu ya tetap kita bahas, meskipun nggak mungkin kita terjerat kemakruhan ini. Karena bisa jadi mungkin suatu saat keturunan-keturunan kita yang pindah ke sana atau daerah ini memang se-ekstrem yang di sana, sehingga ilmu ini nggak lenyap. Tetap tanggung jawab kita tetap tersampaikan. Nah kemudian makronya itu fil badan, digunakan untuk wudhu, mandi. Kalau untuk cuci pakaian nggak makro. Kemudian itu diletakkan di wadah yang bukan terbuat dari emas atau perak. Jadi misalkan diwadahi di situ enggak makro, karena ada alasan secara medisnya. Secara medis itu kalau diletakkan di wadah yang kayak black nih, black kertas, itu nanti kan tayangan itu apa bahasa Indonesia? Tayangan, ya berkarat. Nah kalau berkarat itu nanti membahayakan, bisa membahayakan. Ya meskipun potensi bahayanya itu kecil, ya justru itu makro. Kalau potensi bahayanya besar malah haram. Nah, oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, terus gini, ulama itu ada pembahasan menarik. Mumpung ini bulan Ramadan saya sampaikan. Dan ini dibahas juga sih, di Bajuri itu dibahas juga. Sesuatu itu ada yang makro atau dibenci secara medis dan juga secara syariat. Ada yang dibenci secara medis tapi disenangi syariat, ada yang sebaliknya. Berarti sebaliknya apa? Dibenci secara medis, disenangi syariat, atau dibalik, disenangi medis, dibenci. Balik guys ya omongan saya. Pokoknya gitu ya. Ada yang disenangi syariat, disenangi medis, dibenci syariat, dibenci medis, disenangi syariat, dibenci medis, dibenci medis, disenangi syariat. Balik ya. Pokoknya gitu ya. Saya takutnya kebalik omongan saya. Ini saya bacakan ya, biar kita sama-sama mempelajari. Qala ba'duhum qad yukrahu asyai'u tibban wa syar'an kama guna. Ada sesuatu yang dibenci secara medis dan syariat, seperti masalah ini. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari dipakai untuk wudhu atau mandi, itu satu. Memang dibenci secara medis dan secara syariat. Artinya kalau dalam ilmu medis itu bahaya, meskipun potensinya kecil. Ada juga termasuk contohnya itu kayak wakasyur biko iman, minum dengan sambil berdiri, itu secara medis juga nggak baik, secara syariat juga nggak baik. Wakat yukrahu tibban wa yustahabbu syar'an, ada yang secara medis dibenci, ya kan? Tapi secara syariat dianjurkan.
Contohnya apa? Qiyamul lail. Oh, sate mawon, sate mawon. Sate. Sambil tidur gak apa-apa, sambil ngato-ngato gak apa-apa. Justru itu enaknya. Lo kayak ini saya cerita kitab, bukan nyindir guys. Memang cerita di kitab. Jadi ada sesuatu yang makro secara medis, dibenci secara medis. Makro itu maksudnya dibenci. Tapi disenangi syariat. Ya contohnya qiyamul lail. Nah, terus itu dipraktekkan kalau di Lirboyo itu dipraktekkan qiyamul lailnya itu sepanjang malam. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu ngedur. Akhirnya paginya tidur. Gitu kan? Itu nggak seperti itu. Secara syariat itu yang disukai qiyamul lail itu enggak begitu. Tetap kita ada porsi tidurnya. Rasulullah juga gitu kan. Di Rasulullah itu kan berikut itu ayatnya wa minal laili fatahajjat nafilatan. Itu kan kum ya ayyuhal mudaththir bukan itu ayatnya apa? Kumil laila illa qalila itu. Isfau awid kus. Nah, itu kan ada ayatnya kan. Kumil laila illa qalila. Terus nisfahu awid kus atau bagaimana itu ada ayatnya. Baca jenenge wong belum hafal Quran terus tiba-tiba nyambung ke sana kan ya enggak bisa apa jenenge ya ngoten niku langsung inti ayatnya itu kumil laila illa qalila. Secara syariat yang disukai qiyamul lail itu bukan ngedur sebenarnya. Itu juga dibenci secara syariat. Ya kan? Itu qiyamul lail yang bagus itu ya ada tidurnya. Misalkan jam 9 tidur atau jam 11. Nanti menjelang subuh apa qiyamul lail salat tahajud. Minal laili fatahajjat nafilatan salat tahajud. Tidak terus ngedur. Tapi ya nggak apa-apa karena paginya jadi kalau dipraktekkan di sini nggak bisa karena saya sekolah kan paginya itu sekolah. Mungkin yang jenengan paginya ya kerja. Dan itu di kitab apa jenenge Talimul Ta'alim juga begitu. Waman tolabal ulah sahara layali. Kalau orang ingin mencari derajat yang tinggi ya malam hari harus bergadang. Tapi bergadangnya bukan untuk hal yang kontraproduktif. Kok tidak di sini ini Bang Haji Romai Rama. Bergadang jangan kalau tiada. Bergadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak berbuka pucat karena kalau sering kena angin segala penyakit. Saya dulu suka lagu, tapi nggak tahu sekarang kok seperti itu saya nggak tahu. Gue seneng lagu ini, jadi memang ya seperti itu. Kita nggak pernah tahu nasib orang itu bagaimana. Kita doakan saja. Oh, itu yang kedua. Terus apa lagi? Oh ini ya tadi ya cerita ini ya. Waqat istahab putipan wayu syar'an kanam qabla sholatil isya. Ada yang disenangi medis tapi dibenci syariat. Seperti apa? Tidur sebelum melakukan sholat isya. Sebelum sholat isya tidur. Itu secara medis bagus. Ya medis kan nggak peduli kan. Tapi secara syariat itu makruh. Dan ada yang dianjurkan secara medis juga dianjurkan secara syariat. Contohnya apa? Waqat istahabu tiban wa syar'an kal fitri bisam ala tamar. Berbuka puasa dengan kurma. Itu dianjurkan syariat juga dianjurkan secara li'anawi yarudu madhaba minal basar min asariso. Nah, tetapi begini, ini pernah saya bahas masail kan. Ternyata anjuran ini itu kalau di Arab. Karena kebiasaan makan katanya secara medis gitu. Karena kalau di Indonesia kebanyakan itu kan makan nasi. Kalau tiba-tiba buka puasa langsung makan kurma itu nanti apa? Asam lambung. Waktu itu saya bahas masalah seperti itu. Nah, maka solusinya ya plek seperti yang kita sering praktekkan. Kurmanya 3 butir itu enggak apa-apa. Supaya kita dapat kesunahan berbuka puasa. Sunahnya apa? Yaitu dengan kurma.
Jadi kalau kurmanya satu piring, nah itu yang menyebabkan asam. Bang, ya? Seperti itu. Nah, itu dalam masalah. Jam berapa sekarang? Saya nggak bawa jam, takutnya nanti. Oh, oke, oke. Saya lanjutkan sedikit ya. Yang kedua tadi berarti suci, menyucikan, dan makruh, tetapi makruh digunakan. Nah, yang ketiga ini yang mulai sering terjadi. Watahirun lan banyu kang suci, gairu mutahhirin kang ora bisa nyuciake. Air yang suci tapi tidak bisa untuk menyuci. Terus untuk apa? Ya bisa untuk menyirami kembang, bisa untuk apa? Membersihkan apa, tapi nggak menyucikan ya, membersihkan apa. Nah itu namanya air yang suci tapi tidak bisa menyucikan, namanya adalah air mustakmal. Bahwa utawi tohirun wiru mutahirin iku al ma'ubani al mustakmalu kang wis den gunakake. Al mustakmalu kang wis den gunakake. Ada dua. Satu disebut air mustakmal. Kalau air sudah digunakan menyucikan, maka disebut air mustakmal. Nah itu suci tapi nggak bisa menyuci. Misalkan gini, ini air saya gunakan untuk wudhu basuh wajah. Setelah saya gunakan, tetesannya saya kumpulkan untuk sesuci berikutnya, untuk wudhu berikutnya. Nah itu nggak bisa, itu airnya sudah mustak. Nah itu air mustakmal itu dibagi dua. Dibagi pinter. Satu adalah untuk menghilangkan najis, satunya untuk menghilangkan hadas. Ini beda ketentuan. Jadi misalkan ada air, saya gunakan wudhu. Sisanya disebut mus. Satunya lagi ada air, saya gunakan untuk menghilangkan najis, entah itu di lantai, atau pas istinja, atau lain sebagainya. Nah ini nanti disebut mustakmal juga. Bisa disebut mustakmal, air sisa apa menghilangkan najis itu, tapi dengan beberapa syarat. Nah itu syaratnya beda. Nah apa syaratnya? Nah ini saya jelaskan. Mana ini teksnya? Biar nanti lebih enak. Kalau sambil baca itu biasanya lebih enak. Nah ini. Pertama, fa'ulima min dalika ana yushtaratu fil mustamal ayakuna ustumila fi fardhi thahara. Kalau mustakmalnya itu atau air sisanya itu sisa dari wudhu misalkan ya, menghilangkan hadas kan wudhu kan, menghilangkan hadas, entah wudhu entah mandi, maka satu fi fardhi thahara, yaitu adalah yang bekas untuk sesuci wajib. Basuhan pertama kan wajib kan, basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua itu yang enggak wajib, basuhan ketiga sunah. Oke, nah ketika air bekas basuhan pertama dikumpulkan, nah itu nanti sama. Satu bifardi tohara. Kedua adalah eh, airnya sedikit atau kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu nanti ada pembahasannya di belakang. Dan itu saya tidak pernah menghitung dan tidak akan pernah menghitung 2 kolah berdasarkan liter. Kenapa? Nanti saya jelaskan alasannya. Jadi yang pakai itu begitu. Yang ahli fikih itu begitu. Karena kepastiannya bukan di berapa liter. Nanti saya jelaskan nanti. Oke. Jadi yang kedua airnya harus sedikit atau kurang dari 2 kolah. Terus sekarang aja ya. Jadi nanti saya menangi. Kalau enggak umurnya masih jadi tanggungan. Saya jelaskan aja. 2 kolah itu kalau wadah airnya, setiap air itu mesti diletakkan di wadah. Kalau wadah airnya itu bentuknya itu kotak, kotak itu persegi, persegi ya. Kotak itu bisa Indonesia bisa Jawa, Indonesia. Oke, aman berarti. Takutnya nggak paham. Itu nanti dipilah wadahnya kotak, apa bulat kayak sumur apa bagaimana. Nah ini saya jelaskan di teksnya. Nah,
wal qullatan. Nah ini. Kalau wadahnya itu murabba'an atau persegi, maka ukurannya itu diro'an warub'an. Kalau wadahnya persegi itu 1 diro itu segini. 1 diro dan 1/4. Jadi nanti tinggal berapa liter ya tinggal dihitung. Misalkan ini ya, 1 diro sampai sini, terus 1/4-nya kan kira-kira segini ya. Jadi tinggal ditambahkan. Jadi kira-kira segini lah, 60 cm kira-kira persegi. Lah 60 cm persegi itu kira-kira berapa liter? Jadi saya nggak pernah ngitung karena pernah satu hari kejadian itu ada orang menjelaskan yang namanya 2 kola itu sekian liter, 200 berapa gitu disebutkan. Karena dia ngelihat dalam buku-buku rumusan. Lah kebetulan yang dijelaskan dia itu ada yang ahli matematika. Nah itu nggak mungkin kalau 200 liter kok hanya 60 cm kira-kira. Yang saya nggak mengatakan 60 cm ya, karena tangan orang beda-beda. Yang jadi patokan itu standar tangan seseorang. Kalau misalkan tangan saya, ya kira segini tambah 1/4-nya. Ini 1 diro tambah 1/4. Itu kalau persegi. Jadi pahami ya. Jadi patokannya itu sebenarnya. Nah kalau ini, nah ini tinggal ininya sudah tinggal diukur. Sehingga ini sah nggak untuk wudhu? Ya sah-sah saja. Nggak apa-apa wudhu. Tapi kan itu ada kotoran lah. Nanti pembahasannya di pembahasan setelahnya. Oke, sederhananya kembali ke tema aja ya. Kalau ukuran mustakmal itu, kalau ukuran 2 kola nanti ada yang persegi, ada yang wajib. Wajib itu berarti segitiga. Ada yang persegi panjang, ada yang bulat kayak sumur. Itu nanti aja. Yang jelas air mustakmal itu ada 2 pembagian karena menghilangkan najis atau hadas. Lah yang menghilangkan hadas itu berarti basuhan yang wajib 1, 2 debit airnya harus sedikit. Ketiga ini harus terpisah dari anggota. Harus terpisah dari anggota. Kalau airnya masih kita gunakan bakso gini, terus airnya masih di sini, belum dihukumi mus. Dan yang tiga itu. Kemudian mustakmal yang karena berarti kalau nggak sesuai aturan bisa jadi najis. Kebalikannya gitu. Jadi misalkan airnya itu bertambah, oh berarti itu najis. Atau misalkan ya kalau bertambah enggak sih, ya pokoknya nggak mustakmal gitu aja lah. Nggak dihukumi air mustakmal. Nah sekarang mustakmal karena menghilangkan najis dalam arti misalkan saya menghilangkan najis di sini. Setelah saya menghilangkan najis, air yang bekasnya itu saya tadai. Nah ini nanti ada 2 kemungkinan, bisa najis, bisa mustakmal. Kenapa kita harus bahas ini? Nanti saya jelaskan. Tentu jangan bertanya-tanya, sekarang air melimpah. Buat apa kita bahas yang seperti ini? Justru ini nikmatnya ilmu ya seperti ini. Kalau nggak kita pelajari, nggak kita sampaikan, siapa nanti yang teladan mau menyampaikan? Yang kedua itu kan mustakmal untuk menghilangkan najis. Itu syaratnya ada 4. Satu adalah airnya tidak berubah. Kalau setelah kita gunakan menghilangkan najis, airnya berubah, perlu dicurigai berubah itu mestinya karena berarti airnya najis. Kalau nanti ada perubahan air. Kedua adalah walam yazid waznu ba'dang bisoli amma kana ba'da tibarima yatasyarrabul masul minal ma. Airnya itu tidak bertambah. Tidak bertambah itu maksudnya gini. Kalau misalkan air yang saya gunakan segini, saya gunakan untuk menghilangkan najis, ya kan? Setelah saya tadai lagi, mestinya kan air kan berkurang karena terserap oleh benda kering. Misalkan pakaian, ya kan? Terserap benda kering mestinya berkurang. Nah kira-kira air itu dikurangi terserapnya air yang ada terserap oleh pakaian itu berapa? Misalkan segini, saya gunakan menghilangkan najis di pakaian saya ini, misalkan kotoran cecak, misalkan saya tumpahkan, begitu saya tumpahkan, saya tadai lagi bawahnya. Ternyata
Setelah saya kalkulasi, terserapnya itu kira-kira segini lah. Lah kok airnya masih utuh segini? Berarti kan perlu dipertanyakan. Oh ini berarti tadi ada najis yang menyebabkan debit airnya bertambah. Ya kalau kotoran cicak nggak masuk akal, yang masuk akal misalkan air kecil. Kan air kecil. Nah, itu seperti itu. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya adalah bunyi ini wow. Nah ini al-ma'u waridan ala najasa ini dibahas oleh fuqaha. Jadi bisa nanti mustakmal itu kalau airnya didatangkan kepada benda najis itu. Misalnya kita pakai mesin cuci itu dilihat pakaiannya ditaruh di mesin cuci dulu atau airnya yang ditaruh dulu. Kalau airnya ditaruh di mesin cuci baru pakaiannya dimasukkan, itu najis semua nanti. Harus dibilas, disucikan, dibilas. Yang bisa potensi mustakmal itu kalau pakaiannya ditaruh baru air itu dikucurkan. Jadi airnya mendatangi pakaian, bukan pakaiannya yang mendatangi air. Airnya diletakkan, pakaiannya dimasukkan. Nah apa bedanya? Itu kalau saya jelaskan nanti detail, tapi gitu aja. Dengan percaya saja seperti itu. Karena itu pembahasan ulama itu nggak masuk akal. Ini bukan masalah masuk akal atau tidak, ini fikih. Nah, akhirnya kalau saya jelaskan secara ilmiah terlalu panjang. Nah. Yaitu syarat ketiga, harus pakaiannya didatangi oleh A, bukan air yang didatangi pakaian. Baru nanti bisa mustakmal. Nah, terakhir adalah toharatul mahal. Tempatnya itu suci. Kalau tempat yang digunakan wadah itu tidak suci, ya otomatis tidak bisa bisa difahami ya. Nanti kalau ada yang belum jelas kan bisa jenengan tonton lagi di videonya. Nah, terus apa faedahnya kita memahami air ini? Faedahnya itu gini. Dalam kitab Takrir Al-Bajuri, itu syarahnya kitab Iqna, itu ada keterangan menarik. Kita tahu tabarukan atau mencari barokah itu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Dalilnya banyak. Ya kayak misalkan wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Terus subhanalladzi asra bi 'abdi ila masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula barok. Nah, di antara cara untuk kita tabarukan itu bahkan itu menjadi obat itu adalah air bekas wudhu. Jadi sisa air wudhu itu bisa untuk dijadikan obat. Itu ada keterangan dalam kitab Al-Bajuri. Nah, sehingga kalau seandainya ternyata air yang kita mau jadikan tabarukan najis atau tidak suci, kan nggak boleh kan mengkonsumsi minum sesuatu yang nah itu pentingnya di sini. Ini fikih yang sederhana tapi ya penting itu kita ketahui. Kadang-kadang mungkin ada yang kita belum tahu, ternyata minum air bekas wudhu itu tabarukah, bisa ada nilai barokahnya. Mungkin yang asalnya kita belum tahu itu, atau oh ternyata kalau najis itu nggak boleh ya. Contoh yang paling sederhana aja, kayak gusi itu ya, ketika najis berdarah, kita najis itu nggak boleh menelan ludahnya. Sederhana kan? Tapi ya seperti itu, sebisa mungkin berkumur untuk menyuci. Kadang-kadang itu ya mungkin. Karena saya pernah melihat ada orang itu ya seperti itu, gusinya berdarah, pas dia makan, ya mungkin dia nggak sadar sih. Akhirnya tertelan. Itu contoh hal-hal sederhana yang harusnya kita perhatikan. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Monggo. Ada cukup? Sabun gin? Karena ini ngajinya fikih, ya alon-alon nih. Karena nanti kalau saya takutnya itu penjelasan saya melebar kemana-mana, akhirnya jalan bingung. Saya lihat kelihatannya sudah. Pokoknya yang jelas kita sudah tahu lah. Oh ternyata wudhu itu, air bekas wudhu itu sunnah atau dianjurkan untuk diminum sebagai langkah kita untuk tabarukan. Kemudian kita sudah tahu lah, ada tambahan ilmu bahwa ternyata nggak boleh mengkonsumsi perkara yang najis, seperti contoh gusi itu ketika berdarah.
atau air bekas sesuci yang ternyata statusnya najis. Kita sudah membahas tadi tentang air yang bedanya air dengan cair itu apa, bedanya air semangka dengan air yang boleh untuk sesuci, boleh untuk wudhu itu apa. Bahkan ya itu aja, itu kesimpulannya. Kalau bahkan itu berarti penjabaran lagi, gak jadi kesimpulan kan ya. Nah, itu penyakitnya orang ngaji fikih itu seperti itu, kadang-kadang ingat bahasan akhirnya ya gak selesai. Sebenarnya kalau ini saya bahas satu pembahasan itu saya bisa membolak-balikan ke bab-bab lain. Nah itu yang jadi masalah, nanti nggak terstruktur. Maksudnya jadi nanti akan kebingungan kok dari bab ini pindah ke bab